Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai film. Jika sebelumnya kita sudah bahas mengenai video. Apa sih perbedaan film dengan video? Ada banyak ahli yang menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan film. Salah satunya adalah Effendi di tahun 1986 yang menjelaskan bahwa film merupakan media komunikasi audiovisual yang berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain atau sekelompok orang. Kemudian ada Himawan Pratista pada tahun 2008, di mana dia menyatakan bahwa film ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu unsur sinematik dan unsur naratif. Unsur sinematik adalah unsur sesuatu yang bergerak, sehingga naratif adalah sesuatu yang berjalan atau yang diceritakan. Kemudian Palapa dan Samsudin pada tahun 86 menyatakan bahwa film merupakan media yang mengkombinasikan antara perkataan dan gambar-gambar yang bergerak. Nah, itu adalah 3 orang ahli yang menyatakan atau yang mendefinisikan pengertian film. Pada zaman dulu, film itu sesuatu yang sangat fenomenal. Karena orang itu terheran-heran, kok bisa gambar bergerak ada di perangkat TV saya? Oleh karena itu film itu bisa dikatakan sesuatu media elektronik yang sangat fenomenal, yang sangat modern pada zamannya. Nah, film sendiri berasal dari kata benda, di mana film itu adalah sesuatu berupa cairan selulosa atau seluloid. Ya, jadi film itu adalah alat atau benda yang digunakan untuk menyimpan hasil rekaman dari alat yang digunakan, yaitu kamera pada saat itu. Disebut dengan film. Kalau kita sebut mungkin roll film. Nah, hasil rekaman dari kamera tersebut bisa disebut movie. Kemudian dalam film itu terdapat 3 hal, yaitu sinema, kinematik, dan gerak. Dan film itu harus memiliki 2 elemen, yaitu audio dan video. Seringkali film itu ditonton untuk media hiburan saja. Tetapi fungsi sebenarnya dalam film bisa sebagai fungsi informatif, edukatif, dan juga persuasif. Dalam proses produksi film terdapat banyak sekali unsur-unsur yang harus ada atau mungkin bisa dikatakan wajib ada agar film tersebut bisa dikatakan selesai. Yang pertama adalah produser, yaitu orang yang membuat film tersebut, yang memiliki ide pertama kali membuat film tersebut. Kemudian ada sutradara, yaitu orang yang mengarahkan tim-tim dalam proses produksi film agar sesuai dengan jalan ceritanya. Kemudian adalah penulis skenario, yaitu orang yang menuliskan naskah dari cerita A sampai cerita akhir. Kemudian adalah kameramen, yaitu orang yang mengambil gambar bergerak menggunakan alat, yaitu kamera. Kemudian ada penata artistik atau art director, yaitu orang yang melakukan tata letak layout dari alat-alat atau properti yang digunakan oleh orang-orang dalam produksi film tersebut. Kemudian ada penata musik atau sound engineer, yaitu orang yang mengkoordinasikan atau memanage audio-audio yang digunakan dalam proses produksi film. Selanjutnya adalah editor, yaitu orang yang bertugas menggabungkan potongan-potongan film yang sudah diambil oleh kameramen. Selanjutnya adalah ada pengisi dan penata suara, yaitu orang yang mengisikan suara tambahan di luar dari proses pengambilan video atau film sebelumnya. Selanjutnya adalah
pemeran atau aktris atau aktor atau talent. Yang selanjutnya adalah lokasi syuting, yaitu tempat yang akan digunakan sebagai tempat pengambilan film. Nah, film sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah film animasi atau film kartun, di mana biasanya film ini terdapat gambar tambahan atau efek-efek visual tambahan di luar dari proses pengambilan video secara nyata atau di lokasi secara nyata. Selanjutnya ada film cerita, yaitu film yang memiliki alur dari titik A sampai titik B, di mana penonton itu dibawa sesuai cerita yang dibawakan pada film tersebut. Selanjutnya ada film dokumenter, yaitu film yang menceritakan suatu kehidupan nyata tanpa adanya manipulasi dari pembuat film. Kemudian ada film pendek, di mana film ini dibuat berdasarkan durasi, yaitu kurang dari 1 jam atau 60 menit. Kemudian ada film panjang, yaitu film yang dibuat durasinya lebih panjang dari film pendek, yaitu lebih dari 1 jam. Biasanya film ini diputar di bioskop. Kemudian ada film berita, di mana biasanya film ini bercerita mengenai suatu kehidupan nyata yang berdasarkan kasus tertentu atau kejadian tertentu. Dalam proses pembuatan film tersebut ada 3 langkah utama, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Dalam tahap praproduksi, dilakukan beberapa tahap, yaitu tahap menganalisa ide cerita, menyiapkan naskah skenario, merekrut pekerja film, menyusun jadwal dan budgeting, pengadaan naskah skenario film, hunting lokasi, menyiapkan kostum dan properti, menyiapkan peralatan dan casting pemain. Semua tahap ini dilakukan sebelum tahap produksi atau tahap syuting dilakukan. Baik itu pemilihan tim-timnya, orang-orangnya seperti produser, kemudian artistiknya, aktornya, dan lain-lain, hunting lokasi, ya, kemudian rencananya, alurnya, semuanya itu dilakukan dalam tahap produksi. Selanjutnya adalah tahap produksi, yaitu tahap utama dalam proses pengambilan gambar. Yang pertama adalah manajemen lapangan atau manajemen lokasi. Orang-orang akan mengatur lokasi-lokasi yang akan digunakan dalam proses pembuatan, seperti penempatan properti, lighting, kemudian alat-alat kameranya diposisikan dengan benar. Kemudian dilakukan tahap syuting atau tahap pengambilan gambar. Tahap syuting ini pun sendiri bisa dilakukan di luar atau syuting outdoor dan di dalam ruangan atau syuting indoor. Serta dilakukan beberapa manipulasi visual, yaitu visual effect. Setelah itu dilakukan tahap pasca produksi. Yang pertama adalah proses editing. Proses editing ini merupakan usaha merapikan dan membuat suatu tayangan film menjadi lebih berguna dan enak ditonton. Di mana pada tahap ini dilakukan oleh orang atau beberapa orang yang disebut dengan video editor yang akan merekonstruksi potongan-potongan gambar yang diambil oleh juru kamera sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap review hasil editing, di mana tahap ini akan dilakukan QC atau quality control dari hasil editing yang sudah dilakukan sebelumnya, dan akan dilakukan pemutaran secara internal seluruh film yang sudah dihasilkan dari tahap 1 sampai tahap 3 ini. Oke, itu adalah sedikit materi mengenai pengantar film yang bisa saya berikan pada video kali ini. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya dengan materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.